Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa kembali di pembelajaran IPA kelas 7. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dahulu ya. Semoga pembelajaran hari ini diberkahi oleh Allah dan ilmunya bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ibni ilma warzuqna. Sebelum ke klasifikasi makhluk hidup, Bapak akan membahas ciri-ciri makhluk hidup. Kalian pernah mempelajari ciri-ciri makhluk hidup ketika sedang belajar di sekolah dasar. Coba, apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup itu? Yang pertama adalah bernapas, kemudian bergerak, membutuhkan makanan atau nutrisi, kemudian tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsangan, dan mengeluarkan zat sisa. Oke, sekarang kita akan membahas klasifikasi makhluk hidup. Apa pengertian dari klasifikasi makhluk hidup? Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup adalah mengelompokkan makhluk hidup, mendeskripsikan ciri makhluk hidup, mengetahui hubungan kekerabatan, dan memberi nama makhluk hidup. Dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama adalah adanya persamaan dan perbedaan yang dimiliki. Kemudian ciri bentuk tubuh atau morfologi, kemudian ciri organ dalam tubuh atau anatomi, dan manfaat, ukuran, cara hidup, dan tempat hidup. Klasifikasi pertama kali diperkenalkan oleh tokoh ilmuwan, seorang ilmuwan dari negara Swedia ya, yang bernama Carolus Linnaeus. Disebut juga sebagai Bapak Taksonomi. Ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi adalah taksonomi. Kemudian tingkatan dari klasifikasi yaitu takson ya. Kita akan mempelajari takson hewan dan takson tumbuhan. Takson hewan atau tingkat pada klasifikasi hewan yang pertama adalah kingdom, yang kedua adalah phylum, kemudian kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Kemudian tingkatan takson tumbuhan yang pertama sama kingdom, kemudian yang kedua divisi, ada perbedaan ya, phylum pada hewan, pada tumbuhan divisi, kemudian kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Oke, selanjutnya kita akan membahas klasifikasi 5 kingdom. Klasifikasi 5 kingdom pertama diperkenalkan oleh Robert Whittaker ya, seorang ahli biologi. Dia mengklasifikasikan makhluk hidup menjadi 5 kingdom. Yang pertama adalah Monera, Protista, Fungi, Plantae atau tumbuhan, dan Animalia atau hewan. Monera, kita akan membahas Monera ya. Yang pertama ciri-cirinya adalah bersifat prokaryotik, tidak mempunyai membran inti, kemudian bersel tunggal atau uniseluler. Contoh dari Monera yaitu bakteri dan ganggang hijau biru. Kemudian setelah Monera adalah Protista. Protista ciri-cirinya bersifat eukaryotik, memiliki membran inti. Kalau tadi Monera prokaryotik, kalau Protista eukaryotik ya. Kemudian uniseluler, bersel tunggal, dan ada juga yang multiseluler, bersel banyak. Protista itu ada beberapa jenis yang mirip hewan, mirip tumbuhan, dan jamur ya. Protista yang mirip hewan yaitu ada Paramecium, ada Euglena, ada Trypanosoma, ada Didinium, dan Amoeba.
Kemudian ada protista yang mirip tumbuhan, yaitu berupa ganggang atau alga. Ada ganggang merah, rhodophyta, ada ganggang hijau, chlorophyta, dan ada ganggang chrysophyta. Kemudian ada protista yang mirip jamur ya. Nah, ini namanya jamur lendir. Kemudian kita ke kingdom selanjutnya, yaitu kingdom fungi atau jamur. Ciri-ciri dari kingdom fungi atau jamur yang pertama adalah eukariotik, uniseluler, dan multiseluler. Jadi bersel satu dan bersel banyak. Jadi ada beberapa yang bersel satu dan juga yang bersel banyak. Kemudian tubuhnya terdiri dari hifa atau berupa benang. Dan heterotrof, tidak bisa membuat makanan sendiri. Jamur. Setelah kingdom jamur, kita akan menuju kingdom plantae atau tumbuhan. Ciri-ciri dari kingdom plantae atau tumbuhan: eukariotik, memiliki membran inti, kemudian multiseluler, bersel banyak, dan autotrof. Apa autotrof itu? Dapat menghasilkan makanan sendiri. Kalau tadi heterotrof, tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Oke, kalau yang termasuk kingdom plantae ya semua tumbuhan ya, mulai dari lumut, tumbuhan paku, tumbuhan biji, ada tumbuhan biji terbuka dan biji tertutup. Oke, kita akan pelajari tentang lumut. Lumut termasuk ke dalam kingdom tumbuhan ya, plantae. Ciri-ciri dari lumut merupakan tumbuhan talophyta. Apa itu talophyta? Ya, dia hanya memiliki akar, batang, dan daun yang tidak sejati. Kemudian memiliki akar semu, jadi akarnya rizoid gitu ya. Kalau dicabut itu, kalau dirabut dalam bahasa Sundanya gampang gitu ya, mudah. Kemudian reproduksinya menggunakan spora. Nah, ini pasti kalian setelah mengetahui ya, lumut itu banyak ya. Ada yang di tembok, di batu. Kemudian tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku, ciri-cirinya yang pertama adalah tumbuhan Chromophyta, kemudian mempunyai akar serabut, kemudian bereproduksi dengan spora. Kemudian daun mudanya menggulung. Nah, ini contohnya tuh, daun mudanya menggulungnya. Ini merupakan tumbuhan paku ya, Pteridophyta. Biasanya hidupnya di tempat yang lembab, nempel pada tembok ya, atau pada pohon kelapa, pohon pakis, biasanya suka nempel-nempel gitu. Kemudian tumbuhan biji, Spermatophyta. Ciri-ciri dari tumbuhan biji, yang pertama, tumbuhan biji dibagi menjadi dua ya. Yang pertama Angiospermae dan Gymnospermae. Angiospermae tumbuhan biji tertutup, Gymnospermae tumbuhan biji terbuka. Nah, ini contoh dari tumbuhan biji, ada melinjo termasuk Gymnospermae. Kemudian ini ada kacang tanah termasuk Angiospermae, jagung Angiospermae ya. Perbedaan ciri Angiospermae dan Gymnospermae. Dilihat dari alat reproduksinya, Gymnospermae berupa strobilus, sedangkan Angiospermae berupa bunga. Kemudian dari pembuahan, Gymnospermae termasuk pembuahan tunggal, sedangkan Angiospermae pembuahan ganda. Kemudian dilihat dari bentuk daun, Gymnospermae daunnya kaku dan sempit, sedangkan Angiospermae bervariasi, ada yang daun sejajar, ada tulang daunnya menyirip, dan tulang daun menjari. Kemudian dilihat dari ovarionya, Gymnospermae tidak memiliki, sedangkan Angiospermae memiliki. Kemudian dilihat dari biji ditutupi, Gymnospermae bijinya tidak tertutupi, sedangkan Angiospermae ditutupi oleh daun dan buah. Kemudian dilihat dari batang, Gymnospermae berkambium, sedangkan Angiospermae ada yang berkambium, ada juga yang tidak berkambium.
Kemudian akarnya pada Gymnospermae berakar tunggang, sedangkan pada Angiospermae ada yang berakar sabut dan ada yang berakar tunggang. Nah, ini contoh dari tumbuhan yang termasuk ke dalam Gymnospermae. Yang pertama adalah Agathis alba, pohon damar, kemudian ini Pakisaji, gas rumpi, kemudian melinjo, ini nama latinnya Genetum genemon, dan ini ada pinus ya, buah pinusnya ini Strobilus namanya, pada Pinus mercusi. Kemudian selanjutnya pada tumbuhan berbiji tertutup Angiospermae, yang termasuk dalam tumbuhan biji tertutup banyak ya, tumbuhan buah-buahan seperti buah pepaya, buah mangga, buah apel, rambutan, manggis, kemudian ada cabai, sawit, kelapa, markisa, pisang, kurma, rute, jengkol ya, kemudian padi, jagung, dan tumbuhan bunga. Ada bunga ros, bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati, dan sebagainya. Oke, untuk hari ini sekian dulu. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.